Baik, Farah ya. Farah, gimana kabarnya Farah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perjalanan menuju ke sini apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Kesibukan akhir-akhir ini setelah kita terakhir bertemu setelah sesi pertama apa? Kalau boleh tahu? Paling seperti biasa ke sekolah aja. Sekolah yang mana? Ini kamu tadi banyak sekali sekolah kamu tadi. Yang Saya belum sambil bingung ini. perpisahan. Saya sambil bingung ini sekolah kamu terlalu banyak ini Farah. Mana terakhir setelah kita bertemu di sesi pertama, sekolah mana yang kamu kamu ini yang sekolah mana yang Anda temui atau yang Anda kerjakan yang merasa Anda memiliki tugas ataupun rutinitas di sana? Sekolah di PKBM kebetulan kemarin deh. PKBM itu yang pakai itu ya? Iya yang paket kan belum perpisahan kemarin deh baru muncul dari dinas suratnya untuk SK kelulusan sama legalisasi ijazah. Oh yang PKBM itu ternyata ada kelulusannya juga? Iya sama dengan formal juga Kang. Jadi kan gak semua sekolah paket itu langsung setahun langsung punya jasa gak seperti itu, tapi sama dengan formal. Cuma pembelajarannya mah fleksibel kan, bisa online yang jarak jauh, yang tatap muka yang jaraknya dekat seperti itu. Cuma pembelajarannya gak tiap hari gitu kalau di paket. Berarti misalkan paketnya SMP, paket ya. Berapa tahun jadinya harusnya 3 tahun? Ya 3 tahun. Sama kayak formal gitu. Yang SMA sama 3 tahun, yang SMA juga kan ada paket A itu 6 tahun. Seperti biasa formal gitu, PKBM juga. Bedanya memang fleksibel. Bedanya sama homeschooling? Kalau homeschooling lebih ke kita ke apa sih? Ke rumahnya. Ke rumahnya. Terus itu mah kan private juga, enggak lebih dari 5 atau beberapa orang. Dari satu kelas. Iya, dari satu kelas. Kalau homeschooling seperti itu mah. Kalau pakai C banyak satu kelas. Banyak. Rata-rata berapa kelas? Rata-rata teh ada semuanya juga satu kelas, cuma emang banyaknya kejauhan dari Kabupaten Tasik kebanyakan seperti itu. Yang jauh-jauh itu sambil kerja apa gimana? Iya sambil kerja, tapi yang jauh mah suka sekolahnya ikutan online, jadi hari Senin sampai Rabu. Nanti kebetulan saya mah kebagiannya hari Senin gitu. Itu yang kerja itu rata-rata kerjanya apa kalau boleh tahu? Mempersiapkan pembelajaran seperti itu. Oh, yang kerja bukan aku tapi yang itu yang ikut sekolah. Kerjanya ya banyak gitu, ada yang sambil di kedai kopi seperti itu kan ada. Terus ada yang kalau di apa sih di kabupaten ya seperti itu. Kalau di kabupaten kemarin teh kerjanya ada yang jadi itu madrasah geningan. Soalnya kan beneran harus butuh ijazah juga seperti itu. Alasan mereka mengikuti pakai C kira-kira apa? Kalau tapi secara rentan umur normal kan, dalam artian ya, meskipun pakai C tapi memang harusnya pun kalau dia ikut offline pun memang kelasnya seperti itu. Memang misalkan sekarang pakai C kelas 2. Kalau dia mengikuti offline pun memang di luar juga SMA kelas 2 sama aja gitu, atau gimana kira-kira? Usianya ya beda. Usianya itu mau berapa juga bisa kalau sekolah pakai gitu. Berarti memang rata-rata ada yang sudah melewati jenjang itu dan ingin kembali supaya mendapatkan ijazah. Ya, dengan tujuan banyak lah, pengen ada yang kan kalau di situ di kabupaten itu kan suka ada yang mencalonkan jadi kades, kan harus ada ijazahnya. Nah ada kelulusan dari kami itu ada yang jadi kades, ada yang jadi nyalonin apa sih kayak DPRD-nya kayak gitu. Paling jauh dari mana bro? Apa sih itu teh? Cipatujah. Pasti bulan ya? Iya, jadi kesana sebulan sekali kita ke di sana tuh ada tempat gitu buat belajar, buat sesekali gitu. Semuanya dari Cipatujah kumpul di sana gitu. Gitu. Berarti yang Cipatujah banyak juga? Banyak. Kompleks juga ya. Baik, seperti biasa di sesi kedua ini saya menjelaskan terkait sebelum kita beranjak ke konseling atau proses selanjutnya. Seperti biasa di sesi kedua ini ada beberapa asas, seperti asas kemarin dari 3 asas yang baru saya jelaskan. Yang pertama asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan ya. Dan Anda sudah paham itu sebelumnya. Dan untuk selanjutnya saya izin mendokumentasikan. Ya, boleh. Bagus. Nah,
selanjutnya kira-kira perubahan positif yang Anda alami. Sebelumnya kan saya mau memberikan beberapa tugas kepada Anda, diantaranya berpikir positif, tidak berprasangka buruk, dan mampu menghadapi semua cobaan. Kira-kira beberapa tugas ini apakah sudah Anda jalani ataupun ada beberapa fenomena yang menunjukkan bahwasanya Anda telah melaksanakan semua tugas yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ada sih beberapa ya. Ada perubahan gitu setelah melakukan yang kemarin sesi pertama. Jadi lebih ke udah menerima gitu. Kalau apa sih, lebih ke bukan takdir. Ya jalannya itu seperti ini, proses saya itu seperti ini. Jadi tidak semua bisa disamakan, dan saya juga berpikir gitu ke orang tua, oh kenapa mama saya memperlakukan dulu seperti apa ke kakak saya gimana, ke aku gimana. Ya mungkin ini adalah proses pendewasaan, atau kita juga di sana dapat memetik hikmahnya. Jadi ke orang itu benar-benar jangan berharap, maupun sekalipun ke orang tua seperti itu. Jadi jangan ingin diharapkan seperti ini manja atau seperti apa, karena kalau kita bisa sendiri kenapa enggak, seperti itu. Mungkin perubahan yang kayak mikir ya kan nanti mah kalau gak ada orang tua gimana gitu, masa gitu tergantung sama orang tua seperti itu. Kita juga bisa sendiri, jadi belajar perlahan-lahan karena ya tidak boleh berharap ya, seperti itu mungkin. Berarti perubahan yang Anda alami yang pertama itu tadi bisa menerima apa yang Anda alami selama ini, dan Anda sadar bahwasanya semua perlakuan orang tua kepada Anda, semua perlakuan mungkin orang-orang terdekat yang ada di rumah Anda, serta semua fenomena yang Anda alami itu merupakan salah satu proses pendewasaan. Betul? Proses yang seperti itu. Karena kan tidak selalu mulus ya seperti itu. Mungkin ini adalah salah satunya proses dari pendewasaan saya seperti itu. Dan Anda berpikir bahwasanya setelah sekian lama Anda merasakan kegelisahan ini dan Anda sudah memendam semua ini, dan akhirnya Anda sadar bahwasanya berharap itu tidak boleh kepada manusia. Pun sekalipun manusia itu adalah orang yang paling terdekat dengan kita, yaitu orang tua. Kira-kira yang membuat Anda sadar bahwa saya tidak boleh berharap kepada orang tua, adakah hal yang menuntun ataupun membuat Anda sadar bahwasanya ternyata saya capek berharap terus, saya capek ini kok gini terus, dan akhirnya Anda sadar bahwasanya Anda tidak boleh berharap kepada orang tua? Adakah salah satu fenomena ataupun hal faktor X yang membuat diri Anda sadar? Salah satunya seperti saya ingin sesuatu gitu kan, suatu barang atau apapun itu yang saya inginkan, membeli barang atau membeli sesuatu kan, saya sudah bangga gitu, tidak memakai uang orang tua, malah saya udah tidak biaya kuliah pun gak dari beliau gitu, gak dari bapak sama orang tua, dari mama juga. Jadi seperti itu. Jadi intinya bisa nyadar seperti itu teh, oh mama tuh sehat juga gitu, bisa ngelayanin kayak ngasih makan atau masih merhatiin, tapi di sisi lain tidak bisa membiayai saya yang emang harusnya gitu ya kang, orang tua saya gitu. Tapi nya di sana teh bikin saya sadar bahwa nya seperti itu, orang tua itu bukan berarti tidak, apalagi orang tua saya itu udah sepuh gitu, yang kalau ayah kalau mama kan masih bisa kesana kemari gitu, bisa ngasih perhatian dan yang lainnya. Tapi ya gimana lagi itu yang kalau boleh tahu ayah berapa tahun sekarang? 60, 70? 50 lebih deh udah. Tapi udah pensiun. Udah lama pensiun? Udah lama. Ayah sama ibu berarti sama-sama PNS dulu-duanya? Enggak, mama aku mah INTS biasa. Mama gak kerja? Mama enggak, paling di rumah kalau aku ada pesanan gini kan aku suka belikan sendiri, jadi karena orang-orang gituin suka bantu, pengen mama bagian naon, paling mama itu bagian meja tasnya gitu. Jadi aku tuh yang ini uang juga aku tuh dari sana kan gitu, selain dari buat biaya kuliah dan yang lainnya teh. Respon orang tua kamu, respon orang tua Anda ketika
mereka tahu bahwasanya anda ingin kuliah bagaimana? Iya kakak seperti ini boleh katanya, tapi ya mama mah udah gak bisa apa-apa sekarang mah, bapak juga kan udah paling Bapak dulu guru. udah gak bisa apa, polisi kan udah gak bisa nanti lah ngasih itu paling kayak sepenuhnya kayak ke si AA dengan gitu, jadi ini ya udah. Berarti yang merasakan full dari eksternal orang tua itu kakak. Si AA. Tapi kakak sekarang udah mulai ngawahan belum? Kayak gimana? Ya maksudnya udah mulai mencari-cari ataupun memang sudah? Gue itu kerja juga kan, gimana ya, aku kan bukan ngerasa relasi banyak ya kan, ada relasi gitu, ada si ibu yang ketua rumah sakit gitu. Neng cina mau gak jadi admin, tapi cina aku minimal udah lulus dari rumah sakit saya bisa bu, aku mau belum lulus masih ini. Nah udah aku tuh itu aku dia tadi langsung kerja, dan aku dicariin gini kayak ngerasa. Tapi udah mulai. Udah. Gimana kalau Kemarin saya baru dibuka rumah sakitnya juga di Kawaluk udah. Oh berarti udah mulai ya? Tapi sorry to say, sebelum kamu memberikan lapangan kerja atau sebelum kamu mengarahkan kakak kamu supaya kerja, apakah pernah 1-2 kali, kan ayah udah gak kerja, ibu juga sudah jadi, ketika kamu mendapatkan rezeki dan ketika itu orang tua tidak bisa memberi dan malah kamu yang memberi ke kakak, apakah pernah? Pernah waktu itu, malah saya sering kayak kalau pernah dia pengen ikutan apa gitu, kayak training pelatihan di Garut kan uang teh dia di aku cina TF boleh gitu, tapi aku gak pernah minta ganti. Tapi pas dia pernah kerja pas COVID dulu ya kan, dia kerja dimasukin sama si ibu kita rumah sakit kasih cina buat sok sentri ada peluang, tapi suka ngasih gitu saling, tapi dia kebanyakan masih ya aku yang lebih ke si AA gitu sampai sekarang itu sih. Tapi sekarang udah kerja ya, tapi maksudnya udah tapi belum mulai gini Kang, tapi udah fix di ACC gitu. Oh berarti belum start gitu di rumah teh masih main HP kayak gitu. Tapi aku nantinya padahal dulu orang tua aku tanya kalau lihat ke masa lalu ya. lebih itu teh ke apa gitu. Tapi ini pasti menjadi salah satu beban, dalam artian ketika misalkan kamu pulang kerja capek, kamu berangkat kerja itu pun ngumpulin niat buat gimana caranya, pasti kan kamu udah berpikir ke depan, enak ke sekolah pasti bakal kayak gitu. Ketika kamu melihat berangkat kerja ataupun misalkan pulang kerja dan melihat misalkan kakak kamu gak ngapa-ngapain di rumah dan lain sebagainya, dalam artian ya silent lah kan, silent at home dan no job. Apakah itu menjadi salah satu beban pikiran Anda yang Anda pendam selama ini, dan apakah ketika hal itu terjadi Anda ingin pusing atau pusing? Soalnya saya tahu apa yang Anda rasakan karena jaga saya juga pernah merasakan hal itu, tapi di dimensi yang lain. Kalau apakah itu salah satu yang Anda resahkan? Saya ingin bertanya mengenai hal itu sebenarnya. Iya itu salah satu, soalnya kebanyakan di rumah tuh yang dimarahin tuh aku udah dibalikin sama tuh. Pernah ngomong gitu. Kunanti itu si AA, padahal si AA mah lebih daripada aku mah jajan gitara minta gitu. Respons gak apa-apa. Tenangin dulu aja, tenang, kalau santai dulu, tenang dulu aja. Keluarin aja dulu, keluarin. Gak apa-apa. Oke. Iya mungkin juga kan gitu, karena di rumah juga kan kebanyakan teh kalau sih aku mah beberes, aku mah segala, tapi serba salah nih, kayak pengen pergi emang di rumah gitu. Kadang aku sakit udah emang gitu, nanti di sekolah paling terus di sekolah juga kan tapi kerja bukan di terus di rumah kayak orang-orang teh aku kayak di rumah gitu diem geningan gitu, aku bingung panas banget kok aku mah. Tapi ketika kamu memberikan berspekulasi ataupun ketika Anda memberitahu ibu Anda bahwasanya kenapa harus saya terus,
kenapa? Ya intinya mengeluarkan isi hati Anda. Bagaimana respon kedua orang ke ibu Anda ketika? Ya tetap bilang harus saling, terus kan cenah harus rukun adik kakak mah cenah nanti teh mun gak ada orang tua tuh cenah ke siapa lagi meureun cenah ke AA cenah ka teteh kieu tapi jadi mama tetep aja jadi penengah tapi emang ke akuna teh gak bisa cukup dibilang gitu ngumpul gini Kang gitu tapi tetep wae penengah. Berarti yang membuat diri Anda bahwasanya sadar harus mandiri, Anda harus apapun yang terjadi, Anda harus menerima semua itu karena pertama ketika Anda ingin sesuatu dan Anda bangga bahwasanya ini adalah usaha Anda dan ini adalah keringat Anda, betul? Selain itu Anda sadar bahwa semuanya harus dilakukan sendiri jikalau memang ini adalah jalan terbaik yang harus Anda lakukan, betul? Sadar semuanya harus independen. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan jawab. Perjalanan udah aku dengan dia kedepannya perubahan atau gimana gitu. Apalagi aku malah kalau di rumah teh pengen gimana gitu, pengen asa gitu. Itu sih maksudnya bisa jadi tapi nanti kan bukan solusi nih kan tapi nya gak tahu gimana orangnya juga. Saya ingin bertanya, pasti kamu berpikir bahwasanya nikah itu salah satu pelarian kan? Bukan solusi itu. Makanya Anda berpikir, kalian keluar terima kalau ada rumah baru. Tapi aku masih belum kepikiran sih Kang Ali nikah mah. Cuma pengen rumah tuh kayak sesuai dengan apa yang Anda impikan. Betul? Kita udah jarang keluar berarti. Siapa teteh aku kadang soalnya nih kan nanti kita tetangga lagi nih kayak beda RW. Tapi apakah kamu pernah mencurahkan apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu belum pernah, paling ke teteh pertama itu juga. Berarti kata lo dekat sama teteh? Aku malah sama bapak oge karena komunikasi jarang gitu. Cuma kemana? What's going on? What happened? What's wrong? Ya tahu mungkin emang ya kan aku mah dari dulunya pola asuh mungkin ya dari dulu dia sama siapa? Sama orang tua, cuma emang karakternya gini kan orang tua teh. Cuma aku mah sama bapak teh jarang ngobrol dah, sama AA juga. Sama artis cuma wah motor kan ada beberapa motor tuh saya pakai ya sok jadi gak panjang gitu. Tapi kalau udah ngumpul mah kayak bibi wah di rumah kan soalnya sok pada di sana gitu. Udah kayak biasa we gitu ya pada ngobrol. Tapi sama bapak mah ya lewat aja gitu bilang kemana. Lebaran juga biasa. Gak pernah dimarahin sama papa. Jarang dimarahin. Jarang, justru bapak mah yang ngebela. Kalau aku ada kesalahan berantem sama aku dalam hal apa gitu ya kan aku ada dua gitu ya kan bapak teh tahan biji teh kok si AA gitu kan bukan namanya gitu nya so kayak iya mana apa isuk wah cenanya besok di si mana gitu ya bete beja kasih mama ke genetik sama mama dan naon cenah berenang gigi jadi dibela si bapak mah ya cenah kita lagi cari kanan si AA sama bapak tapi manjur nya besok nanti ayah gitu aku teh nangis lah mama kasih awal kita ari bapak mah lebih ke tapi aku mah jarang komunikasi sama bapak mah jarang sekali ketemu dia biasa wae. Tapi pernah gak mikir sekali mah pengen gitu ngobrol sama ayah kalau ada isi hati dan lain sebagainya ya, gitu. Tapi kalau boleh tahu apakah kenapa mungkin alasan Anda kenapa Anda tidak mau memberitahu ayah? Takutnya menambah pikiran itu takut khawatir sudah terbaca. Selain itu ada lagi mungkin nah sekarang kira-kira tujuan Anda ataupun kira-kira apa yang ingin Anda perubahan apa yang Anda inginkan terjadi pada diri Anda di sisi kedua ini? Apa ya, lebih sabar mungkin ya. Sabar menghadapi semuanya terus gimana menghadapi semua terus yang kedua ini adalah proses menuju saya kedepannya untuk sukses mungkin proses mencapai kesuksesan dan lebih baik
Tapi aku belum didaftarin Dakodi kan? Siapa? Anda belum didaftarkan Dakodi kan? Udah berapa tahun, udah dari 2000 keluar SMA 2021 nanti dapat di PAUD sama di PKBM, tapi induknya mah di PKBM, di PAUD mah kan Berarti gak bisa praja belum? Gak bisa apa? Praja. Ya kalau udah aja kita gimana kan? Nanti kita bicara. Oh iya. Oh gak bisa praja. Gak bisa lah. Syarat prajab itu tidak boleh memiliki nomor induk, tidak boleh memiliki dapodik, tidak boleh terdaftar di sekolah manapun. Kalau ada boleh menanyakan. Kalau ada aja gimana? Kalau aja boleh. Aja kan minimal belum mendapat PTK, belum ini itu susah. Nanti kita ngobrol di lain waktu. Setelah ini aja. Kesuksesan dan nilai hidup yang lebih baik. Jangan dulu. Saya juga udah ngajar 3 tahun udah didaftarin. Saya dari 2020 saya ngajar. Oh, sama. Lebih sabar dalam menghadapi semua proses menuju kesuksesan dan hidup lebih baik. Selain itu ada lagi? Udah, tujuan Anda? Kemarin ada di skala berapa? 78, 67. 78. 67. Skala 67 ya. Sekarang ini. Sekarang kira-kira masih di skala 67? Ada peningkatan. Ada skala berapa kira-kira? 78. 7 ya. Baik, sekarang silakan badan Anda kembali. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, hembuskan secara pelan. Tarik nafas dalam-dalam sekali lagi, hembuskan secara pelan sekali. Baik. Dalam hitungan 3 mundur, silakan tutup mata Anda secara pelan. 3, 2, terakhir 1. Silakan tutup mata Anda. Rilekskan badan Anda, santai, rileks, kalem, biarkan semuanya mengalir pada tubuh Anda, dan Anda yakin bahwasanya Anda sangat-sangat positif dan sangat-sangat rileks dan sangat-sangat santai. Bagus sekali, sangat-sangat rileks. Buat diri Anda nyaman, buat diri Anda rileks, nyaman, buat di posisi duduk Anda sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat rileks. Tentangkan badan Anda, bagus sekali. Buat diri Anda nyaman dan sangat-sangat rileks, bagus sekali. Sekarang silahkan coba buka mata Anda. Silahkan tutup kembali mata Anda, bagus sekali. Bagus sekali. Biarkan semuanya mengalir pada diri Anda, dan Anda yakin bahwasanya Anda sangat-sangat rileks dan sangat-sangat nyaman. Kedua kelopak mata Anda sangat-sangat berat, Anda sangat-sangat mengantuk, dan Anda yakin bahwasanya Anda sangat-sangat rileks. Bagus sekali. Biarkan semuanya mengalir pada tubuh Anda. Biarkan semuanya menetap pada tubuh Anda. Anda sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat rileks. Fokus kepada sugesti yang saya berikan, fokus kepada arahan yang saya berikan. Bagus sekali. Biarkan semuanya mengalir pada tubuh Anda. Biarkan diri Anda rileks. Biarkan tubuh Anda sangat nyaman. Biarkan tubuh Anda sangat rileks. Biarkan semuanya sangat-sangat rileks dan sangat-sangat nyaman. Bagus sekali. Bagus sekali. Sekarang untuk kedua kalinya silakan buka mata Anda secara perlahan. Buka mata Anda, tutup kembali. Bagus sekali. Bagus sekali. Biarkan semua badan Anda lemas, semua badan Anda tenang. Setiap tarikan nafas Anda memasukkan energi positif kepada badan Anda, dan Anda sangat-sangat positif. Setiap Anda mengeluarkan nafas, hembusan nafas Anda tidak secara langsung Anda mengeluarkan energi negatif, sehingga Anda benar-benar rileks, Anda benar-benar santai, dan Anda benar-benar dalam posisi tenang. Bagus sekali, sangat tenang, sangat rileks. Biarkan semuanya mengalir pada tubuh Anda, sehingga Anda yakin bahwasanya Anda sangat-sangat rileks dan sangat-sangat nyaman. Bagus sekali. Sangat rileks dan sangat-sangat nyaman. Bagus sekali. Sekarang untuk
terakhir kalinya, silahkan buka mata Anda secara perlahan, tutup kembali. Bagus sekali. Bagus sekali, biarkan semuanya mengalir dan Anda bayangkan bahwasanya dari mulai ujung kepala di sana ada energi positif, ada energi yang sangat-sangat positif mengalir pada tubuh Anda, mengalir ke setiap sendi Anda, setiap sendi, pundak sampai dengan ujung kaki, semuanya dipenuhi energi yang sangat-sangat positif. Dan energi positif ini membuat Anda sangat-sangat rileks dan sangat-sangat santai. Bagus sekali. Dan energi positif ini, energi rileks ini meyakinkan Anda supaya Anda sangat rileks dan sangat-sangat santai, sangat-sangat nyaman. Bagus sekali. Biarkan semuanya mengalir pada tubuh Anda sehingga Anda yakin bahwasanya Anda sangat rileks dan sangat-sangat nyaman. Bagus sekali. Sekarang saya ingin Anda menghitung mundur. Saya ingin Anda menghitung mundur dari mulai angka 100 sampai dengan 1. Yang mana ketika Anda mulai menghitung mundur dari 199 sampai dengan seterusnya, itu Anda melanjutkan sesuai dengan aba-aba yang saya berikan. Misalkan 100, baik lanjutkan 99, bagus sekali lanjutkan 98 dan seterusnya. Sampai dengan saya mengatakan stop, baru tidak boleh dilanjutkan. Jadi lanjutkan penghitungan mundur itu sesuai dengan aba-aba yang saya berikan. Anda paham dengan apa arahan saya? Baik, bagus sekali. Bagus sekali, silakan sekarang mulai hitung mundur. Silakan hitung. 100, silakan. 100. Baik, bagus sekali. Baik, lanjutkan. Bagus sekali. Bagus sekali, hitung secara perlahan. Pelan-pelan, semakin tenang, semakin tenang. Biarkan semuanya mengalir pada diri Anda. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Teruskan semuanya mengalir pada diri Anda dan Anda yakin bahwasanya Anda sangat-sangat rileks dan sangat-sangat nyaman. Bagus sekali. Anda yakin bahwasanya Anda sangat-sangat bagus sekali. Setiap hitungan ini mundur, semua energi positif dan energi positif kembali mengalir dan bertambah menjadi berkali-kali lipat dalam diri Anda. Bagus sekali. Bagus sekali. Semuanya mengalir pada tubuh Anda dan menjadi bahwasanya Anda sangat-sangat positif sehingga membuat diri Anda sangat-sangat nyaman. Bagus sekali. Bagus sekali. Setiap hitungan itu mundur, semua energi positif bertambah menjadi berkali-kali lipat dan Anda sangat-sangat rileks dan sangat-sangat nyaman. Bagus sekali. Baik, bagus sekali. Baik, bagus sekali. Biarkan semuanya mengalir pada diri Anda sehingga Anda sangat-sangat rileks dan sangat-sangat nyaman. Baik, stop. Silakan lanjutkan kembali. 39. Bagus sekali, bagus sekali, teruskan. Anda sangat-sangat fokus, Anda sangat-sangat rileks. Baik, stop. Sudah. Sekarang biarkan diri Anda rileks, santai. Bagus sekali, bagus sekali. Semuanya rasa santai ini, rasa rileks dan rasa nyaman ini mengalir pada diri Anda sehingga Anda yakin bahwasanya Anda sangat-sangat rileks dan sangat-sangat nyaman. Biarkan Anda terus terlelap, Anda terus nyenyak dalam ketenangan ini. Anda sangat-sangat nyaman. Sekarang saya ingin kembali menuntut Anda bahwasanya Anda setelah ini akan menuruni 10 anak tangga, yang mana anak tangga ini terdiri dari 10 anak tangga dan Anda akan menuruni setiap anak tangga itu secara perlahan.
tangga ini adalah tangga yang biasanya Anda lewati, ataupun tangga ini adalah tangga yang bisa Anda ciptakan sendiri atau Anda bayangkan. Dalam hitungan 3 mundur, Anda sudah berada di tangga ke-10. 3, 2, dan terakhir 1. Anda ada di tangga atau di anak tangga paling atas itu 10. Dan Anda akan menuruni anak tangga dari ke-10 sampai dengan 1. Bagus sekali. Di tangga ke-10 ini, di anak tangga ke-10 ini ada sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat rileks. Bagus sekali. Ada sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat rileks. Sehingga tidak secara langsung Anda menyadari Anda mulai bergerak dan turun ke tangga atau ke anak tangga ke-9. Dan sekarang Anda ada di anak tangga ke-9. Bagus sekali. Anda di sini sangat rileks dan sangat nyaman. Di anak tangga 9 ini semua rasa rileks, semua rasa nyaman bertambah berkali-kali lipat. Bagus sekali. Anda semakin rileks, semakin nyaman. Sehingga Anda bergerak dari anak tangga ke-9 ini dengan cepat secara perlahan menuju anak tangga ke-8. Sekarang Anda ada di tangga ke-8. Bagus sekali. Di anak tangga ke-8 ini semuanya terasa rileks dan terasa nyaman. Anda sangat-sangat tenang. Rasa tenang dan rasa rileks ini bertambah menjadi berkali-kali lipat sehingga Anda merasa sangat tenang dan sangat-sangat nyaman. Bagus. Bagus sekali. Baik. Selanjutnya Anda menyadari bahwasanya Anda sudah di anak tangga ke-8 dan secara perlahan Anda turun ke tangga yang ke-7. Sekarang Anda ada di tangga ke-7. Di anak tangga ke-7 ini semua perasaan positif masuk kepada tubuh Anda dan perasaan negatif hilang pada diri Anda. Anda menjadi sangat percaya diri. Anda menjadi sangat-sangat tenang, sangat damai dan semakin lelap, semakin nyenyak. Setelah itu di anak tangga ke-7 ini Anda langsung turun ke anak tangga 6. Karena Anda ingin mendapatkan kedamaian yang sangat-sangat damai. Di anak tangga ke-6 ini rasa damai, rasa tenang bertambah dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Sehingga Anda sadar bahwasanya Anda sedang terlarut-larut dalam kedamaian. Bagus sekali. Sekarang dari anak tangga ke-6 Anda mulai berjalan dan menurunkan kaki Anda sehingga Anda turun ke anak tangga ke-5. Dan di anak tangga ke-5 ini Anda sadar bahwasanya rasa nyaman ingin bertambah berkali-kali lipat, rasa tenang bertambah berkali-kali lipat. Anda harus turun lagi ke bawah dan akhirnya Anda turun ke anak tangga yang ke-4. Bagus sekali. Setelah di anak tangga ke-4 ini rasa nyaman dan rasa positif yang ada pada pikiran Anda bertambah menjadi berkali-kali lipat yang membuat Anda sangat tenang dan sangat-sangat nyaman. Rasa lelap, rasa nyaman mengalir pada tubuh Anda di lantai ke-4 ini sehingga tidak secara langsung dan tidak terasa Anda turun ke lantai atau ke anak tangga ke-3. Bagus sekali, biarkan semakin lelap dan semakin nyaman. Di lantai 3 ini Anda semakin nyaman dan semakin lelap. Baik, sekarang Anda turun ke anak tangga yang kedua. Bersiap-siap bahwasanya setelah ini Anda akan turun ke anak tangga yang pertama, di mana di sana Anda merasakan sangat-sangat positif. Anda merasa sangat-sangat enjoy dan sangat-sangat rileks. Di sana terdapat kedamaian, ketenangan yang Anda dambakan. Dan selamat, sekarang Anda ada di lantai atau di anak tangga pertama dan Anda sudah terbebas atau sudah menuruni 10 anak tangga. Sekarang dalam hitungan 3 mundur saya akan kembali mengiring Anda. Dalam hitungan 3 mundur saya akan membawa Anda ke tempat yang mana di tempat itu adalah tempat impian Anda. Tempat ini adalah tempat yang menurut Anda terdapat sebuah kedamaian, terdapat sebuah ketenangan yang membuat Anda sangat damai dan sangat tenang.
Di sana merupakan tempat yang ingin Anda singgahi. Di sana merupakan tempat ketika Anda memiliki masalah, ketika Anda memiliki kegelisahan ataupun Anda memiliki keresahan, Anda ingin mengunjungi tempat ini. Dalam hitungan 3, tempat itu mulai muncul. 3. Baik, selanjutnya 2, tempat itu mulai samar-samar muncul dan ada di hadapan Anda. Bagus sekali. Dan sekarang 1, selamat datang di tempat kedamaian Anda. Anda sangat tenang, sangat damai. Apa yang Anda rasakan di tempat ini? Baik, bagus. Tenang. Ada lagi selain tenang yang Anda rasakan di tempat ini? Berdoa. Selain berdoa, apa lagi yang Anda lakukan di tempat ini? Terharu. Baik, bagus. Boleh disebutkan tempatnya di mana? Di Baitullah. Baitullah, bagus. Anda ada di Baitullah, Anda merasa sangat tenang. Anda berdoa di sana dan Anda merasa terharu bahwa Anda tidak menyangka Anda bisa sampai ke Baitullah. Anda di sana sangat tenang. Rasa tenang ini, rasa terharu ini, dan rasa bahagia ini terdapat pada diri Anda. Dan jikalau diilustrasikan dalam tubuh Anda, kira-kira rasa tenang, rasa bahagia, dan rasa terharu ini paling kuat muncul di bagian tubuh sebelah mana? Boleh dipegang? Baik, bagus sekali. Baik, bagus sekali. Biarkan rasa tenang itu muncul pada diri Anda. Bagus, bagus, bagus. Sekarang, ketika saya memegang bagian tubuh Anda yang saya pegang sebelah sini atau pundak Anda akan kembali ke tempat tenang ini. Anda akan kembali ke Baitullah. Sekali lagi, ketika saya memegang pundak Anda tidak secara langsung dan sangat cepat, Anda akan berada di Baitullah. Anda berada di Baitullah. Paham sampai sini? Baik, bagus. Sekarang, jika saya memegang lutut bagian kiri, saya berbicara dengan Farah. Baik, saya berbicara dengan Farah. Kira-kira Farah bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya. Bagus sekali. Sekarang, di depan Anda ada sebuah kursi yang mana di atas kursi itu ada seorang ibu. Farah bisa mendengarkan suara saya? Bagus. Sekarang, jikalau saya memegang lutut bagian kanan, saya berbicara dengan Mama. Baik, Mama bisa mendengarkan suara saya? Sekali lagi, Mama bisa mendengarkan suara saya? Saya berbicara dengan Farah. Farah bisa mendengarkan suara saya sekarang, Farah? Bagus sekali. Farah, sekarang bayangkan bahwasannya di depan Anda, Farah sekali lagi bayangkan bahwasannya di depan Anda ada sebuah kursi yang mana di atas kursi itu ada seorang ibu yang mengurus Anda, yang membesarkan Anda dan memberikan perlakuan yang menurut Anda itu tidak sebaiknya atau tidak seharusnya diberikan kepada Anda dari seorang ibu. Sekarang jikalau ada seorang ibu di depan Anda, sekarang ada ibu di depan Anda dan sedang duduk di dalam kursi, apa yang ingin Anda sampaikan kepada seorang mama? Silakan. Saya tidak bisa kalau berbuat kebaikan atau perhatian sama saya gitu ya, kan aku mau orang itu kan cuek gitu, gak bisa berkata-kata, tapi sama kalau udah lihat mama itu sayang banget gitu. Jadi intinya saya itu tidak bisa menyayangi mama itu lewat kata-kata, melainkan ketika melihat mama sedang sakit atau sedang kesakitan apapun itu, saya sangat peduli lebih dari apapun seperti itu. Jadi intinya mama mau gimana pun sama aku tetap sayang sama mama seperti itu.
Oke, sekali lagi, di depan Anda ada mama, di depan Anda ada papa. Jikalau sekarang apa selain itu ada lagi yang ingin disampaikan kepada mama? Mama mendengarkan apa kata Anda? Ya, minta maaf sama mama kalau emang saya itu gak bisa seperti yang mama harapkan. Minta maaf atas semua kesalahan yang pernah saya perbuat ke mama, atau merasa mama tersinggung dengan kalau saya lagi capek suka kadang aku langsung ke kamar gitu, gak bisa nyapa soalnya mau bener-bener lelah gitu. Tapi kadang mas suka kayak dulu makan dulu, tapi aku suka bilang nanti aja kayak gitu. Padahal kan itu perhatian, dia semua orang bisa kayak gitu, tapi kalau itu lagi bad mood aku itu mata supaya ikutan gitu, padahal kan gak salah apa-apa gitu. Tenangkan diri Anda terlebih dahulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Sudah tenang? Ada lagi yang ingin disampaikan kepada mama? Ingin menyampaikan bahwa suatu saat nanti saya akan berusaha untuk bisa banggain mama, berusaha untuk bisa memenuhi membalas kebaikan mama seperti itu. Terus ingin mengangkat derajat kedua orang tua juga. Terus intinya ingin saya doakan mama panjang umur dan bisa, dan salah satu cita-cita saya itu ingin bisa ke Mekah gitu bareng-bareng sama keluarga gitu, sudah sama kedua orang tua gitu. Lagi yang disampaikan sudah? Cukup. Kembali lagi, sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Sudah tenang? Sekarang saya berbicara dengan mama. Saya berbicara dengan mama Farah. Sekali lagi saya berbicara dengan mama. Mama bisa mendengarkan suara saya, Mama? Bisa. Bagus. Mama, tadi Farah ngomong di depan Mama ada Farah. Sekarang Farah tadi ngomong Mama bahwasanya Farah katanya tadi apapun yang terjadi, mau Mama perlakuan Mama apapun ke Farah katanya. Farah tetap sayang sama Mama. Mama mau memperlakukan Farah sebagaimanapun, Farah tetap sayang sama Mama. Bahkan apalagi kalau Mama sakit, Farah tetap sayang sama Mama. Terus katanya Farah minta maaf juga Mama. Farah sering kali bad mood kalau memang katanya habis kerja sangat-sangat capek, suka langsung ke kamar, gak nyapa dulu katanya. Soalnya benar-benar capek Mama, kata Farah seperti itu tadi. Terus katanya Farah itu sangat minta maaf kalau Farah ini gak sesuai sama apa yang Mama inginkan, katanya itu Mama. Kira-kira apalagi yang kira-kira ketika Mama mendengar itu, apa yang ingin Mama sampaikan ke Farah? Sekarang Farah ada di depan Mama. Ingin menyampaikan ya intinya terima kasih juga sudah berusaha gitu ya, untuk berdoa gitu terhadap mama dan peduli terhadap mama seperti itu, dan udah sayang sama mama kan emang seharusnya juga gitu ya, orang tua sama anak itu saling menyayangi. Terus terima kasih udah intinya udah gak minta sesuatu lagi dan berani seperti dulu gitu ya. Sekarang bisa ngomong apapun gitu, sudah bisa berusaha sendiri dan sudah kuat seperti itu. Intinya saling memaafkan atas kesalahan mama yang berbuat ke Farah gitu selanjutnya gitu. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam,
hembuskan secara perlahan, tenangkan diri Anda, tenangkan diri mama sekarang, tenangkan. Ada lagi yang ingin disampaikan mama kepada Farah? Farah sudah mendengarkan apa yang mama sampaikan. Ada lagi mah? Udah? Yakin aja bahwa kamu bisa seperti itu. Udah? Sekali lagi tarik nafas dalam, hembuskan secara perlahan, tenangkan diri Anda, santai, relax, kalem, tenang, santai, relax, bagus, tidak bagus. Sekarang saya berbicara dengan Farah. Farah bisa mendengarkan suara saya? Bagus sekali. Sekali lagi Farah bisa mendengarkan suara saya? Tadi si mama itu berbicara bahwasanya terima kasih sudah menjadi anak yang sangat berbakti. Terima kasih sudah menyayangi mama dan memang seharusnya keluarga itu seperti itu. Dan yakinlah katanya bahwasanya Farah itu bisa menjadi apa yang Farah inginkan. Dan yakinlah ke depannya Farah bisa menjadi seorang yang Farah sangat cita-cita. Kira-kira ketika Farah mendengarkan suara itu, ketika Farah mendengarkan pernyataan itu dari mama, apa pernyataan ataupun apa yang ingin Farah sampaikan? Ingin menyampaikan bahwa berterima kasih sudah menguatkan dan ingin sambil memeluknya, sambil terharu dan ya intinya bahagia gitu. Makasih sudah menguatkan dan sudah mendukung cita-cita dan sudah mendoakan dan bahwa yakin gitu, bisa meyakinkan bahwa saya bisa menjadi seperti di masa depan nanti, menjadi yang saya inginkan seperti itu. Sudah, ada lagi yang ingin disampaikan kepada mama? Berarti tidak ada unek-unek lagi ataupun apakah ada yang ingin lebih panjang berbincang dengan mama? Apakah sudah cukup? Sudah ya. Berarti apakah Anda sudah memaafkan mama? Berarti sudah fine? Baik, bagus. Sekarang kembali tenangkan pikiran Anda. Sangat tenang. Bagus sekali. Santai, tenang, relax. Sekarang saya ingin ataupun saya akan menuntun Anda kembali sadar, Anda kembali rileks, Anda kembali sadar dan kembali rileks, sangat sadar dan sangat segar. Anda kembali segar bugar, sangat segar dalam hitungan 3 mundur. Saya akan menuntun Anda 3. Mulai sama-sama dan mulai kesadaran itu muncul pada diri Anda. 2, dan kesadaran ini sangat nyata dan muncul pada diri Anda. Dan terakhir 1. Silakan buka mata Anda. Gimana apa yang Farah rasakan sekarang kira-kira? Silahkan. Lega. Selain lega ada lagi? Kayak puas gitu. Bisa menyampaikan yang memang pengen disampaikan seperti itu. Terus sudah pede aja gitu bahwa aku tadi bakal bisa gitu. Lebih percaya diri ya. Ada lagi yang merasakan berbeda daripada sebelumnya ataupun ini benar-benar perasaan baru yang Anda rasakan? Lebih ke mengenal bahwa gimana pun juga orang tua kita itu tuh yang terbaik buat kita. Jadi kita tuh jangan menilai yang enggak, karena kan siapa tahu kebaikan tersebut kan nanti juga ada timbal baliknya di masa depan. Kenapa orang tua kita tuh seperti itu di masa itu, dan di masa depan juga pasti merasakan ternyata dia itu melatih kita agar lebih kuat itu seperti apa. Jadi intinya pengalaman, kita belajar dari pengalaman seperti itu. Berarti Anda sadar bahwasanya semua ini adalah masa pendewasaan. Iya. Kira-kira sekarang jika diskalakan kondisi Anda sekarang, apa yang Anda rasakan? Kira-kira jika diskalakan ada skala berapa? 8. 8 di sini berarti tadi sudah dijelaskan ya, lega, puas, betul?
Betul. Selain ini ada lagi 8 di sini seperti apa? Terus lebih ke kayak suasana baru lagi gini, semangat untuk menjalani kedepannya lagi. Suasana baru ya. Suasana baru. Suasana baru, semangat untuk kedepannya menjadi seperti apa? Terus merasa udah positif vibes. Positif vibes sekarang ya. Positive vibes. Kira-kira untuk kedepannya, untuk sesi 3, kira-kira Anda ingin mencapai skala berapa? Kalau bisa sih lebih dari yang sekarang 8 kan 9. 9. Skala 9 di sini seperti apa kira? Udah tenang, udah bisa nerimain semuanya. Terus kalau ngeluh pun juga sadar gitu, udah menyadari bahwa itu jalan hidup aku gitu. Menerima secara menyeluruh. Menyeluruh. Karena kan kita lihat aja barang yang di bawah mah gimana maksudnya yang di bawah teh. Oh, harus tunduk ya. Lihat ke bawah. Tenang, menerima secara menyeluruh. Baik. Tadi satu lagi apa lagi? Tenang, menerima secara menyeluruh. Terus tenang. Oh, sudah sadar bahwa saya ini jalan hidup. Jadi ya udah, karena masing-masing orang juga punya prosesnya tersendiri. Intinya kita harus bisa nerimain apa yang sedang kita jalani. Karena itu yang terbaik. Kira-kira untuk mencapai skala 9 yang Anda inginkan, supaya arah bisa tenang dan bisa menerima semuanya, bisa menerima dan menyeluruh bahwa Anda sadar bahwa ini merupakan jalan hidup. Kira-kira dalam seminggu ini ataupun untuk kedepannya sebelum kita bertemu di sesi 3, apa yang harus Anda lakukan? Minta maaf mungkin. Minta maaf ya. Sama orang tua, soalnya kan aku mah tipe orang tuh kayak gak bisa sama kata-kata gak gitu, tapi udah hanya sorry, hanya kalau aku bilang gitu ke si mama takutnya mama tersinggung. Baru minta maaf, terus makin terbuka sekarang sama mama. Maksudnya kalau ditanya tuh suka diem. Makin terbuka sama mama. Makin terbuka. Terus berusaha untuk senyum walaupun lagi capek atau menyapa gitu. Berusaha senyum ya. Tenang dan senyum. Minta maaf, makin terbuka dan berusaha untuk senyum. Lagi sudah. Mungkin untuk sesi sekarang kita cukupkan sekian. Saya sangat terpukau, Anda bisa memerankan peran satu sama lain. Anda sangat-sangat terbuka mengenai apa yang Anda rasakan. Anda bisa sampai ke sini, Anda bisa meluangkan waktu, bahkan Anda tergesa-gesa dari sini. Nanti untuk lain waktu mungkin santai saja lah, karena supaya semuanya berjalan dengan santai, supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan saya sangat terpukau bahwasanya Anda mengalami beberapa perubahan positif yang Anda alami, dan saya harap perubahan positif ini supaya konsisten dalam diri Anda, perubahan positif ini supaya lebih baik lagi ke depannya, dan perubahan positif ini supaya menetap dan sehingga membuat diri Anda tetap pada jalur yang Anda inginkan. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan sekarang. Mungkin dan untuk kedepannya sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.